Jangan tunggu terkenal supaya jadi YouTuber. Tapi jadilah YouTuber supaya terkenal. Bisa dicatat teman-teman. Jadi jangan tunggu Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu ya. Dan sudah beberapa kali kita mau collab lagi bareng Mang Amsi ya. Ini udah di cancel beberapa kali karena beliau ini super sibuk sekarang. Luar biasa. Dan kali ini alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa punya kesempatan ngobrol bareng beliau lagi dalam acara Korma ya. Pokoknya bagaimana nih kita ngobrol-ngobrol, dan kabar baiknya sekarang luar biasa. Pokoknya ada beberapa info terpenting ya yang akan kita tanya-tanya langsung Mang Amsi ini. Dipersilakan Mang Amsi. Boleh buka masker ya? Oh boleh. Boleh ya, boleh. Karena kalau Biar pria itu lebih tampan kalau bermasker. Ais. Pasti buka biasa. Betul. Oke, Mang Amsi, alhamdulillah nih di video kali ini saya bisa collab lagi bareng Mang Amsi. Udah lama banget, Setahun. aduh. Dan ini saya jadi gimana ya? Perasaannya Tenang. ini baru, ini harusnya saya iri atau gimana gitu. Pada dasarnya kan dulu itu kita punya konten bareng gitu ya di YouTube saya, dan sekarang luar biasa teman-teman. Saya yang pertama kali bikin channel YouTube itu kalah. Sekarang subscribernya luar biasa 10K. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Ini kata beliau berkat doa ya. Doa. Apa doanya Pak? Allah marzuqni mitlahu au khairun. Betul luar biasa. Dan itu pernah di-share di video sebelumnya. Nanti ada beliau amalkan ya. Beliau amalkan dan menyusul gitu loh. Sekarang saya untuk 3.000 saja udah agak sulit gitu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita sudah tahu lah ya, beliau Mang Amsi ini sekarang bukan hanya founder Syariah Saham gitu ya, tapi juga sudah berbentuk PT. Alhamdulillah ya. PT Syariah Saham Indonesia. Wah, luar biasa pokoknya lah. Udah gitu jadi YouTuber, alhamdulillah sukses juga ya. 10.000 dalam waktu mungkin nggak selama 1 tahun ya. Iya, kurang setahun lah. Setahunan. Luar biasa. Saya nih kesusul. Gimana tuh kiat-kiatnya? Bisa kita sharing lah. Kok bisa sampai 10.000 subscribe gitu ya? Setelah kemudian sekarang Syariah Sahamnya sudah berbentuk PT. Bolehlah cerita sedikit. Oke. Untuk memotivasi kami gitu yang masih pemula. Terima kasih Pak Mate. Nah, itu yang masih saya ingat di konten ini ya. Jadi teman-teman semuanya, ini konsepnya beda ya. Dulu kayaknya kita ada mic gitu. Ada mic gitu ya. Karena saya kalau ngajar pun saya jarang keras-keras ngomong gitu. Biar pada ngantuk. Fungsinya ke sini. Karena bahasa Arab itu sudah membuat ngantuk. Kalau gurunya pelan lebih enak tidur lagi. Nah, gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa sih tips untuk membangun sebuah channel YouTube? Channel YouTube. Sebenarnya sih teman-teman semuanya, beliau ini guru saya. Ini guru saya. Jadi dulu ketika beliau ngajak collabs, itu saya masih ingat follower saya itu masih 500-an. Masih 500 subscribe-nya ya. Subscribernya masih follower sama Instagram. Kalau Instagram kita 26.000. Woi, IG-nya udah 26.000. Alhamdulillah. Terima kasih ya semua. Jadi ketika saya mulai collabs dengan Pak Agus ini, itu baru 500-an. Dan banget belum dimonet lah ya. Belum dimonet. Jadi saya berpikir apa saya fokus
lebih fokus ya di channel YouTube gitu. Karena saya pun punya dua waktu itu yang saya kelola ya, yang Syariah Saham dan yang Mang Amsi. Nah, tapi ketika saya mulai kayaknya saya harus juga punya yang personal gitu ya, yang Mang Amsinya saya kelola. Nah, kemudian dari awal saya sudah menentukan tema, Pak. Jadi saya akan fokus di apa yang saya suka. Jadi pentingnya passion passion. Jadi fokus aja di situ. Saya sudah dikenal katakanlah di Google misalnya tentang apa gitu ya. Orang mengenal saya sebagai apa. Itulah yang saya fokuskan. Jadi ketika saya googling nama saya, kemudian muncul keyword ya atau kata kuncinya ternyata saham syariah, berarti YouTube saya harus kontennya tentang saham syariah. Dan kebetulan saya suka, dan passion saya memang di situ. Nah, akhirnya saya buat semacam outline. Kalau nulis itu ada outline-nya atau ada semacam rencana ya. Saya akan membuat konten itu apa saja sih yang tentang materinya gitu. Oh misalnya pengenalan saham syariah itu apa, fatwanya seperti apa. Pokoknya yang ada di buku saya, di buku Sari Kelapa itu saya tuangkan dalam bentuk video. Itu awalnya itu aja, jadi dasar-dasarnya dulu. Setelah itu baru yang sifatnya temporer. Misalnya, oh sekarang lagi rame nih saham ini, saya bahas secara kinerja perusahaannya seperti apa, kemudian harga sahamnya seperti apa, dan itu menjadi konten. Dan setelah ngonten 1, 2, 3 hari akhirnya kecanduan, kecanduan bikin konten, karena ternyata konten kita ada yang nonton, kemudian ada yang minta, Mang, tolong buatin ini, tolong buatin. Jadi ada request dari penonton gitu ya, dari subscriber itu. Jadi ada yang komentar di situ, dan itu menjadi sumber inspirasi. Bahkan kalau saya daftar sampai hari ini, Pak, banyak yang belum saya buat videonya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah kehilangan inspirasi untuk membuat video, karena yang menyimak, terus memberikan motivasi, support. Makanya saya ketika tadi malam saya itu sengaja live, saya rekam pakai satu aplikasi, saya rekam subscriber live-nya itu, perubahannya itu 9.997, 98. Saya buat video short kan, ada video ya short. Kan kemarin kan masih 9.000 ya, 9.800 sekian lah. Luar biasa. Jadi dalam kurun beberapa jam. Dan tepat malam tadi itu jam 18:31. Itu langsung naik dari 999 seret 10.000. Nah itu kan, dan saya sudah nazar dulu kalau saya punya 10.000 subscriber, yang pertama kali saya lakukan adalah collab channel ini. Alhamdulillah. Kenapa teman-teman? Karena bagi saya ana abdun liman allamani harfan. Itu Sayyidina Ali yang mengatakan, saya ini hamba sahaya bagi orang yang mengajari saya satu huruf. Pak Agus ini mengajari saya tentang itu bukan satu huruf, tapi berapa video. Jadi bagi saya akan sangat kualat ketika saya mendapatkan pencapaian, saya tidak mau collab lagi dengan beliau. Nanti kacang lupa pada kacangnya, kacang lupa pada kulitnya kan gitu. Nah, dan saya itu modalnya gitu teman-teman. Jadi saya itu bukan santri yang baik, bukan murid yang baik, tapi saya setidaknya punya etika dengan guru. Nah, itu yang mulai hilang nih sekarang. Kadang orang kalau udah pinter lupa. Ya. Kalau saya enggak, saya kurang sopan, merasa lebih. Itu contoh iblis. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi siapapun yang mengajari saya akan hubungi. Saya yang mengajari saya saham, saya hubungi, saya berikan fasilitas apa, saya bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Dan pada dasarnya ya ini kami itu sebenarnya saling aja ya, saling belajar. Saya juga sering berguru sama beliau ini gitu. Terus tadi tuh channelnya kan 2 ya, Syariah Saham sama Mang Amsi gitu kan. Kalau secara konten ya, pembahasan kontennya gitu tentang Syariah Saham kan, kenapa tidak di Syariah Saham gitu, tapi di Mang Amsi, kenapa gitu? Karena gini Pak, kalau di Syariah Saham, setelah jadi PT, setelah jadi profesor, alhamdulillah ya tahun kemarin kita jadikan PT, dan direktur utamanya teman saya, Kang Adi, saya sebagai katakanlah komisaris utama kan. Iya. Jadi sudah tidak memantau secara teknis kan kalau kita sebagai komisaris gitu. Betul. Kita lebih banyak jalan-jalannya gitu ketimbang membuat konten. Nah, ini yang uniknya nih, unik. Jadi biasanya kan kalau kita merintis sebuah perusahaan lalu dijadikan PT, kebanyakan orang kan kitanya sendiri yang jadi pimpin direktur itu, tapi beliau luar biasa. Pokoknya mempercayakan sama tim gitu ya. Tim. Kenapa? Karena kita kan bukan saatnya bertanding, tapi harus banyak bersanding. Kita tidak ingin berkompetisi, tapi berkolaborasi. Kalau bahasa agamanya,
silaturahim itu menambah rezeki, bukan mengurangi rezekinya. Ketika kita delegasikan kepada teman kita yang lebih kompeten dan punya banyak waktu di situ, itu akan lebih imbasnya lebih besar. Nah, akhirnya saya punya banyak waktu untuk mengelola yang mengamsi. Kenapa? Karena kan kalau kita ngisi konten di Sari Saham, saya harus punya guidelines atau misalnya katakanlah semacam aturan, semacam kesepakatan yang tidak tertulis yang harus kita jaga etikanya seperti apa. Tidak bisa sembarangan karena kita sudah menjadi entitas perusahaan. Tapi kalau saya ngomong di Maamsi kan bebas bercanda gitu. Kalau saya bisa mengatakan katakanlah ada yang keseleo ngomongnya pun tanggung jawab saya sendiri sebagai Maamsi. Ya mungkin lebih ke pertimbangan etika saja sih. Dan memang sebelum daripada kita mengenal syariah saham ya tentunya kan orang pasti mengenal Mang Amsi terlebih dahulu gitu kan. Betul. Ya, jadi sekarang itu mungkin ketika tahu Mang Amsi pasti include-nya dengan syariah saham. Ini luar biasa. Bahkan saya yang sudah lama bikin channel YouTube saja 3.000 saja ini belum gitu. Baru 2.000. Setelah ini. Amin. Oke, teman-teman, pokoknya terus subscribe channel saya agar terus berkembang ya. Dan jika kalian misalnya butuh apa gitu konten yang sifatnya dibutuhkan oleh kalian, silakan kalian komen di kolom komentar gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mang Amsi tadi ya. Jadi kita itu mengikuti apa yang diinginkan oleh subscriber. Saya simpelnya seperti itu sih Pak. Jadi hanya dengan membaca komentar itu bisa menjadi beberapa konten. Betul. Kalau saya tulis, ini yang belum dijawab, ini yang dijawab. Jadi kadang gini Pak, yang paling mudah sih yang paling cepat. Kenapa sih video saya bisa sekarang ada 300-an video ini? Karena saya kan banyak live Instagram. Waktu masa pandemi itu saya banyak diundang dan itu seringnya live Instagram, live IG, Zoom juga. Nah di live IG itu kan bisa di-download. Nah setelah di-download itu kita edit sedikit, masukkan. Tapi memang secara view biasanya sedikit karena panjang. Nah sebenarnya gini, ada yang panjang videonya tapi viewernya sedikit. Tapi ada yang pendek videonya, viewernya banyak. Tapi uniknya yang pendek video ini, yang videonya pendek itu risetnya lama. Karena berbasis data gitu kan, baca dulu gitu ya. Tapi kalau yang IG mah tinggal download, upload, selesai gitu. Itu cuma mengisi nambah portofolio video saja kan seperti itu. Jadi intinya mungkin yang bisa saya serap itu kekontinuan. Konten, konsisten konten. Itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman sama lah YouTuber pemula, tinggal konsisten aja konten gitu ya. Apa saja mungkin sifatnya kalau video itu ya yang memberikan informasi mungkin ya Pak, yang sekarang itu lagi dicari itu sifatnya adalah dia itu kontennya memberikan sebuah informasi edukasi, kebermanfaatan. Dan yang paling bisa membuat kita terus konsisten itu karena kita passionnya di situ. Betul. Jadi mau capek, mau enggak, mau suka, mau tidak, mau ditonton atau tidak, kita passionnya di situ. Karena kadang ada yang nonton video kita itu beberapa bulan berikutnya. Betul. Contoh misalnya video yang paling viral di konten saya itu dibuatnya Desember 2020 malah. Tapi itu yang paling sering ditonton karena orang banyak nyari itu. Jadi boleh jadi ketika kita membuat videonya yang nontonnya dikit, tapi seiring dengan waktu justru bisa menyalip video-video lama kita karena memang dibutuhkan. Seperti itu. Menarik gitu kan, menarik dan dicari orang. Boleh lah mungkin misalnya video-videonya campur gitu ya, boleh. Sifatnya memang dicari oleh orang. Ya salah satunya mungkin ya tadi edukasi, kemudian memberikan informasi, atau juga sekarang hiburan. Boleh. Intinya adalah konsisten konten. Itu yang paling penting ya, kalian catat. Konten. Wah, luar biasa nih. Oke, Mang Amsi nih. Ya selain daripada sekarang kan ya kemudian tadinya founder Syariah Saham, sekarang alhamdulillah sudah berbentuk PT. Prestasi juga kan alhamdulillah kemarin katanya ikut juga madrasah award. Madrasah award ya. Pokoknya banyak sekali lah prestasi yang Mang Amsi toreh gitu. Nah, apakah itu berpengaruh gitu terhadap YouTube gitu? Oke, mungkin kalau kita lihat algoritmanya ya. Jadi YouTube kadang melihatnya
ke kata kunci atau konsistensi konten kita tentang apa. Jadi kalau misalnya kemarinnya alhamdulillah kita diamanahi prestasi itu, sebenarnya sih mungkin ada hubungannya, ada hubungannya gitu ya. Tapi akan lebih besar efeknya itu dari konsistensi kita. Kenapa? Misalnya karena gini, ketika misalnya si YouTube merekomendasikan satu video, itu kan pasti berdasarkan tema yang diusung atau tema yang misalnya kalau Pak Agus buka misalnya tentang sesuatu di YouTube, kan akan merekomendasikan atau menyarankannya video yang sejenis. Betul. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kita sih tinggal mau ngobrol atau mau bercerita di langit mana gitu. Iya. Di langit mana. Jadi kalau misalnya kemarin kita ada prestasi, ya mungkin ada sebagian. Tapi kan itu tidak semua orang juga tahu, Pak. Betul. Jangankan di luar Cianjur, yang di Cianjur mungkin siapa sih Mang Amsi kan seperti itu. Tapi ketika misalnya cari di Google Mang Amsi muncul Wikipedia-nya, website-nya, kemudian misalnya karyanya di mana. Jadi sebenarnya teman-teman kunci ya kalau dari saya nih. Di zaman sekarang yang serba digital, teman-teman itu harus lebih dikenal di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Kalau tujuannya kita ingin membangun komunitas di dunia maya lagi. Gitu. Betul. Jadi misalnya kata kunci itu yang harus dipegang. Jadi saya punya pengalaman ya. Ketika S2, ketika saya melanjutkan studi, orang bilang sampai hari ini kutipan ke artikel saya itu banyak gitu. Lebih dari 30 kali. Padahal saya itu ya nggak sengaja bikinnya karena buat tesis aja. Tapi sebenarnya saya berikan rahasianya itu bukan karena karya saya bagus, Pak. Tapi karena saya basicnya blogger, dari dulu suka membidik kata kunci. Iya. Jadi gini, ini ceritanya nih. Ketika S2 saya ngambil judul tesis itu asalnya itu penurunan motivasi. Ternyata ketika kita cari kata kunci itu banyak karena berkaitan dengan motivasi. Tapi ketika saya ubah katanya penurunan motivasi itu jadi demotivasi, nomor 1 itu kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya itu hanya di kata kunci keyword. Jadi saya bermindsetnya gini, orang butuh informasi. Ketika butuh informasi, dia akan cari di Google atau di search engine apapun, mau Google, mau Yahoo, mau Bing, apapun ya. Kita tinggal berpikir sebagaimana pengguna itu. Saham syariah, berarti orang akan nyari saham syariah. Berarti apa yang akan dicari? Informasi tentang saham syariah. Kita buatlah blog tentang saham syariah. Jadi akhirnya dengan sendiri gitu ya. Keyword. Iya. Jadi tidak mempengaruhi teman-teman. Bagi kalian YouTuber pemula, jangan takut istilahnya tersaingi oleh para artis atau para ya misalnya pejabat terkenal di luaran sana gitu ya. Yang paling penting itu kita bikin kontennya itu tadi konsistensi konten sama tepat dalam kata kunci. Atau kita menjadi top of mind-nya di situ. Atau kalau sekarang key opinion leader. Jadi yang menggerakkan atau jadi gini, saya punya peribahasa mendadak barusan. Jangan tunggu terkenal supaya jadi YouTuber. Tapi jadilah YouTuber supaya terkenal. Bisa dicatat teman-teman. Jadi jangan tunggu terkenal karena ingin jadi YouTuber gitu. Betul. Jangan tunggu terkenal karena kita hanya ingin jadi YouTuber gitu. Tapi jadilah YouTuber, nanti juga akan terkenal sendirinya. Keren. Kan seperti itu. Semangat terus teman-teman. Sama dengan jangan tunggu kaya supaya kita sedekah. Tapi sedekahlah, nanti juga kaya dengan sendirinya. Luar biasa. Seperti ini yang saya suka ya dari Mang Asif ini seketika langsung ada kata-kata yang memang harus diungkapkan dan memang itu harus kita ikuti agar ya kita juga ya kedepannya mudah-mudahan lah channel YouTube kita semuanya bisa seperti Mang Asif melesat. Saya yakin gitu semua ya. bisa. Jadi jangan dulu, artinya ya jangan dulu kita terkenal dulu lah ya. Jangan. Ada hese yang terkenal. Dan sekarang banyak yang ingin mendadak terkenal, akhirnya beli apa. Kan sekarang banyak yang beli subscriber, beli jam tayang. Nah itu kan tidak disarankan ya? Tidak disarankan. Kalaupun mau harus organik. Misalnya tetap misalnya ya katakanlah ada teman kita yang bisa seperti itu. Ya kita kasih tahu jangan kelihatan banget gitu kan misalnya ya kita. Tapi ya itu juga akan melanggar cost ya nantinya. Term of service gitu. Jadi ya seadanya. Real aja. Yang penting tadi saya konsisten konten sama kata kunci atau konten-konten yang kita munculkan di YouTube itu harus memiliki kata kuncinya apa. Betul. Jadi harus konsisten di kata kunci itu juga. Jadi nanti kita akan dikenal, kalau ngebahas ini orangnya ini. Jadi kalau ngebahas ini orangnya ini. Kan seperti itu. Nah begitu teman-teman,
Jadi memang ya bisa kita tarik kesimpulan, bukan hanya konsisten tadi ya, kemudian kita juga harus tepat dalam mengambil kata kunci. Dan tadi kata kunci ini penting. Kenapa? Karena setiap video, contohlah channel saya itu kata kuncinya nggak jelas, nggak jelas, random semua video. Yang penting saya bikin video, upload, hari konsisten, konsisten saya teh, cuman dari temanya, segi tema dan kata kuncinya ya tidak konsisten gitu, akhirnya ya kalah deh subscribernya sama Mas. Gini Pak, kata kunci itu juga kita bisa membuat long tail keyword. Tail keyword artinya misalnya gini, samsarnya udah banyak nih. Kita bicara misalnya cari kata kunci belajar saham syariah. Itu kan belum ada, misalnya belum banyak. Atau misalnya investasi saham syariah. Jadi satu kata kunci yang sama itu bisa berbeda dengan teman lain kalau kita tambahkan long tail-nya. Misalnya Pak Agus misalnya misalnya mau membidik tentang soal-soal KSM misalnya, atau soal matematika, itu ditambahin aja soal matematika KSM madrasah. Soal matematika KSM madrasah aliyah, itu kan panjang tuh. Jadi orang nanti ketika ngetik di pencarian YouTube tuh, siapa yang menggunakan kata kunci itu di thumbnailnya, di judulnya, di title. Sekarang udah nggak musim lagi clickbait Pak. Oh gitu. Misalnya mengharukan titik apa gitu. Oh iya. Sekarang YouTube ini menarik nih. Karena YouTube saya salah satu ya, memang awalnya saya berpikir kayak gitu, Mang. Pernah seperti itu. Pernah lah gitu. Pernah dulu memang tren seperti itu. Nah sekarang itu ternyata saya baca lagi, YouTube itu melihat antara thumbnail dengan berapa detik pertama apa yang kita ungkapkan. Saya 1 menit pertama atau ada nggak tema itu, makanya saya suka begini kalau openingnya kan, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mamsi cari saham gitu. Video kali ini akan membahas judul. Iya. Nah korelasi antara judul, thumbnail dengan konten itu lebih diapresiasi oleh algoritmanya, karena seperti itu sih. Betul. Karena ketika kita di awal gitu ya, di video awal bisa di menit-menit pertama, itu kan menambah kepercayaan, maksudnya penasaran si subscriber itu ingin menonton video kita. Akhirnya ya dia menonton kan gitu. Betul. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, ini obrolan yang singkat, padat. Tapi sebenarnya nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi. Berhubung ini sekarang jam kosong ya, jam kosong nanti istirahat sekarang. Istirahat. Jadi kita memanfaatkan waktu luang saja nih, berhubung nih Mang Amsi luar biasa udah sibuk banget, ya memang so sibuk. Ya tapi kan dalam arti sibuk, Mang Amsi ini tadi selalu pengen memanfaatkan waktu gitu kan, waktu luang itu pengen dimanfaatkan semanfaatnya. Jadi tidak seperti kebanyakan orang ya biasa gitu kan, ketika ada waktu luang dibuang sayang gitu kan. Ya karena kan belajar tuh tidak pernah berhenti selama napas belum berhenti. Nah gitu. Luar biasa. Terima kasih Mang Amsi. Siap, sama-sama Pak. Pokoknya di sini siswi ya. ini spesial 10K. Waduh. Momen-momen ini nanti ekspektasi subscriber Pak Agus itu bisa gagal gitu kan. Wah. Ini kok enggak ada siswi lagi. Enggak ya. Ini kan sama kontennya kayak podcast gitu ya. Iya, karena kan gini Pak, sekarang itu orang lebih suka good looking daripada good luck. Nah, karena kalau yang good looking pada pengen nonton, ini yang datang bintang tamunya kok enggak gitu. Jadi saya justru tadi saya mau mencoba konsisten. Sekarang masih mudah-mudahan aja bisa gitu ya. Yeah. Jadi podcast kedepannya sih mau ngadain podcast full. Jadi podcastnya terlepas dari siswi ataupun juga guru-guru yang lain nanti bisa saja gitu. Ini disaksikan sama teman-teman ya. Kalau nanti Pak Agus bikin podcast, saya yang belanjain podcast. Wow, luar biasa. Ya. Doain teman-teman ya. Dan bagi teman-teman atau siswa-siswi kami ya yang nonton channel ini, pokoknya terus dukung channel saya dan jangan sungkan ketika saya ajak collab sekalian. Oke, sip. Makasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nobody wanna see us together.